Pak Dhani kalau nggak salah hari ini Pak Dhani lagi libur ini ya, memperingati hari ini ya, yang mendapatkan sholat 5 kali sehari ya Pak Dhani ya. Iya, Isra Mi'raj udah dibahas tadi. Hari kenaikan ini ya. Tidak mendengar dari awal tadi, ini Pak Bumbu. Enggak, saya cuma mau nanya. Iya, saya masuknya terlambat. Saya cuma mau nanya lagi sekali lagi Pak Dhani. Menurut Pak Dhani itu perjalanan itu dilakukan secara alam mimpi atau memang secara fisik Pak Dhani? Itu yang saya belum jelas secara Pak Dhani sampai saat ini. Secara fisik. Oh, jadi masuknya secara fisik. Tapi banyak hadis-hadis yang mengatakan dalam keadaan mimpi Pak Dhani. Kira-kira bagaimana Pak Dhani dengan hadis-hadis itu? Tadi sudah saya jelaskan. Apabila bertentangan dengan Al-Quran, hadis itu buang ke laut. Setahun yang lalu juga saya sudah sampaikan. Apabila ada hadis, kitab hadis ya maksudnya, kitab hadis yang menyatakan, yang bertentangan dengan Al-Quran, yang bertentangan ya, beda dengan yang tidak ada. Tolong jangan salah kaprah. Yang bertentangan dengan Al-Quran itu dibuang ke laut. Kenapa saya katakan perjalanan ini ada ditulis di Quran atau di hadis Pak Dhani tentang perjalanan? Oh jelas di dalam Al-Quran. Asra bi abdihi. Asra perjalanan bi abdihi dengan hambanya. Hambanya itu berarti adalah fisik. Asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Barakna haulahu. Barakna itu artinya dikelilingi. Dikelilingi oleh apa? Tadi sudah saya sampaikan, kilat. Barakna haulahu. Makanya saya mencontohkan imajiner saya pribadi. Teringat kepada film kartun yang bernama Kalau perjalanan fisik artinya tempat itu yang Masjidil Aqsa itu sudah ada lah ya, begitu ya Pak Dhani ya. Kalau memang dia perjalanannya secara fisik, memang masjidnya itu udah ada pada saat itu. Masjidil Aqsa itu sebutan untuk orang-orang Arab jahiliyah yang selalu menyebut yang di Yerusalem ataupun Baitul Maqdis itu disebutnya apa? Oleh orang Arab jahiliyah pada zaman itu menyebutnya Masjidil Aqsa, artinya tempat sujud yang jauh, tempat ibadah yang jauh. Itulah maknanya. Itu sudah dikenal sebelum Islam datang. Berarti alegoris dong ya? Kok alegoris? Kan fisiknya belum ada. Belum ada. Itu bukan alegoris, namanya kias, Pak. Kalau kami namanya tadi sudah saya jelaskan tentang kias. Kias. Jadi terus Pak Dhani, ya. Pak Dhani, waktu itu kan Kanjeng Nabi kan turun di situ bawa buraknya itu diparkir di situ tuh. Kan ada ditulis tuh ada besi yang bulat itu diikat di situ tuh. Di hadis itu mengatakan itu di batu. Ya kan? Dan dipergunakan juga oleh nabi-nabi yang lain waktu itu kan yang berkumpul di situ ya. Ya, itu di dalam penjelasan hadisnya benar. Ya. Jadi nabi-nabi yang lain itu mereka memakai kendaraan yang sama seperti yang Kanjeng Nabi lakukan itu? Tidak, karena di saat Rasul, jadi begini penjelasannya di dalam hadis itu, para roh Nabi, jiwa Nabi terdahulu ya, yang sudah wafat itu, kedatangan Rasulullah itu disambut oleh para nabi-nabi yang meninggal sebelum datangnya Rasulullah. Itu Anda percaya atau tidak terserah ya, saya nggak masalah, itu keyakinan. Ya, itu bicara ranah keyakinan. Jadi karena para jiwa dan roh para nabi itu hadir di sana, Rasulullah hadir di sana dan beliau melakukan sujud atau sholat bahasanya. Terus Pak Dhani, sebelum Kanjeng Nabi itu diterbangkan ke langit ketujuh, itu kan sebelum kan Jibril mengoperasi mengeluarkan isi perut dan dicuci pakai air zam-zam, betul ya? Bukan begitu ceritanya. Itu ceritanya? Kalau yang dioperasi itu, atau bahasa kita kan namanya operasi ya. Iya. Itu di saat Rasulullah masih kecil, di saat di Halimatus Sa'diyah yang masih memeliharanya lebih kurang 6 tahun itu.
para saudara sesusuannya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibawa oleh 2 malaikat. Itu yang diceritakan sebelum jadi nabi, ini masih kecil dia kan, oleh saudaranya, saudara sesusuannya dengan Halimatus Sa'diyah, dia melihat itu di bawah pohon. Nah di situ dia sahabat-sahabatnya ataupun saudara sesusuannya melihat ini sedang membedah tubuhnya Rasulullah. Itu saja, bukan tidak saat Isra dan Mi'raj, bukan. Oh, itu tujuannya untuk apa ya dibedah ya? Kita nggak tahu tujuannya apa, kan Allah yang Maha tahu tujuannya. Kalau kita kan hanya mendapatkan keterangan daripada sahabat-sahabat Nabi yang masih kecil pada saat itu, yang sebelum jadi Nabi ya, ini sebelum jadi Nabi. Nah, itu dia menceritakan. Makanya waktu dia umur 17 tahun, 16 atau 17 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan terjaga dari kecilnya, terjaga daripada perbuatan-perbuatan jahiliyah, daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Maka dia mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Padahal umurnya masih muda, sangat muda belia. Makanya waktu ada percekcokan di antara kaum itu, suku itu, tentang Hajarul Aswad di mana mau diletakkan. Karena Hajarul Aswad sebelum Islam datang itu kan memang menjadi ritual mereka sebelum Islam datang. Itu dimuliakan. Batu Hajarul Aswad itu kan peninggalan daripada zaman terdahulu, zaman Nabi Ibrahim, Ismail dan seterusnya. Nah itulah Rasulullah diberi kepercayaan untuk meletakkan posisi Hajarul Aswad tadi, atau batu hitam tadi. Oke. Terus itu ada ceritanya lagi. Itu singkat ya, singkatnya. Saya dengar begini, bahwa sebelum diberi nama Muhammad, nama dia adalah Katem Abdullah bin apa itu ya? Ibnu apa namanya itu ya? Nah, tidak ada. Saya dengar sih begitu, diganti namanya menjadi Muhammad itu kenapa ya? Oke. Waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umurnya 7 hari. Ya. Pada saat itu, karena kan orang tuanya yang bernama Abdullah kan sudah meninggal. 6 tahun sebelum kelahirannya, ataupun 6 bulan dalam kandungan Siti Aminah, orang tuanya yang bernama Abdullah itu meninggal di Madinah, mau menuju Madinah dalam perdagangan, dalam berniaga ataupun berdagang. Nah, setelah dia lahir 7 hari dari rahimnya Aminah. Maka yang memeliharanya kan otomatis kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib inilah yang memeliharanya waktu bayi, waktu itu ya, sebelum disusu kepada Halimatus Sa'diyah. Itu panjang ceritanya. Jadi Abdul Muthalib itu yang juri kunci Ka'bah itu ya? Iya, itu kan kakeknya. Oh ya, terus. Itu kan keturunan dari Nabi Sallallahu Menarik ini. Menarik. Ajar. Menarik. Hajar. Terus. Ya. Pak Dhani, namanya, saya nanya, namanya apa? Namanya ayahnya Muhammad kan Abdullah ya Pak Dhani ya? Nah, iya. Terus pada waktu itu, pada saat dia itu kan artinya Nabi belum lahir. Dia nyembahnya siapa Pak Dhani? Apa yang disembahnya Abdullah ini, Pak Dhani? Abdullah menyembah Muhammad. Iya. Kakeknya Nabi itu mereka nyembah apa? Saya paham. Iya, saya sudah tangkap pertanyaan Anda. Oke. Dia menyembah itu pemilik Ka'bah. Dia katakan, saya menyembah apa? Bukan pagan. Dia bukan kalau pagan. Kalau pagan itu menyembah. Sebentar dulu, Quraisy kan, suku Quraisy. Sebentar kan? dulu, saya jelaskan dulu supaya ada perbedaan, kan? Kalau kakeknya yang bernama Abdul Muthalib ini, dia menyembah sang pemilik Ka'bah.
tanpa ada wujud, tanpa ada bentuk, tanpa ada gambar. Oke, makanya dia berada di dalam Ka'bah itu ada tempat suci bagi dia, ya, yang berbentuk kayak orang Cina itu apa namanya ya? Kayak ada nujum-nujum gitu tuh. Apa nama kalau orang Cina itu biasanya? Pakai angkat-angkat itu ada apa? Kayak panjang-panjang kayu, panjang-panjang kecil-kecil itu apa namanya? Oh, Nah, itu hio. nggak tahu lah apa Iya, namanya. Pak Dhani. Nah, Dia kan maksudnya iya. dia menyembah di Ka'bah, tapi pasti ada sesuatu yang dia sembah. Sedangkan Ka'bah itu kan pada waktu itu ada 360 berhala. Kita sama-sama dulu persepsinya biar enak gitu loh. Ya, Kemana betul, cara betul, Pak betul. Dhani jelaskan. Jadi saya juga cukup jelas. Jadi kita harus sama-sama Oke. dulu Pak Dhani, di dalam itu, dalam Ka'bah pada saat itu ada nggak 360 berhala? Pertanyaan itu dulu Pak Dhani. Masih ada. Suatu masanya Abdullah sama kakeknya Abdullah, kan kata Pak Dhani mereka menyembah Ka'bah. Tapi pertanyaannya, Masih ada. apakah di dalam itu sudah ada 360 berhala atau belum? Masih ada Yang di situ. Silakan Pak Dhani. Loh, yang menjelaskan siapa? Yang mau menjelaskan silakan. Kalau yang ada yang ngomong masih ada, itu silakan Anda Nah, jelaskan. inilah Pak Dhani. Kalau Tadi kan saya Pak Dhani bilang kan sih masih Pak ada, Dhani Pak. udah tanggung tadi Masih jelaskannya. Iya, Ya, masih tadi kan ada. ada nyelotok dia masih ada. Kok langsung dia memframing masih ada dari mana? Kan begitu. Iya. Kalau Saya belum bilang sih masih menjelaskan. ada, Pak Dhani. Ya nggak apa-apa. Coba Pak Dhani. Nih. Iya, ini versi Zaman Anda itu ya, atau Pak versi Dhani, saya? zaman Kalau Anda sama menggunakan kakeknya versi Nabi. Anda, silakan Anda jelaskan versi Anda. Ya kan begitu. Nggak, Pak Dhani jawab aja. Pak Ya, Dhani jawab coba aja. Pak Pak Dhani Kan jelasin. tadi Pak Dhani bilang kan dia menyembah Ka'bah. Pertanyaannya, di dalam Ka'bah itu kosong Iya. atau ada 360 berhala? Pak Dhani, silakan. Oke, makasih. Jadi berhala itu yang banyak itu berada di luar Ka'bah. Itu yang pertama. Itu banyak di beberapa suku yang menyembah di luar Ka'bah. Itulah banyak patung-patung yang didirikan di Italia atau tawaf. Mereka tahu seperti itu. Kemudian, apakah di dalam Ka'bah? Nah, kembali ke dalam Ka'bah. Apakah ada patung juga? Kan pertanyaan begitu. Maka di saat pembukaan kota Mekah, Fathul Makkah, maka yang ada di situ dijelaskan oleh Rasulullah dan dalam hadisnya hanya ada gambar-gambar. Gambar-gambar dewa-dewa sesembahan orang yang ada di sekitarnya. Dan ada tempat suatu kayak apa ya, kalau kita namanya di sini kayak baskom atau apalah itu, tempat sesembahan, pemberian apa, uang atau apa, itu di dalam Ka'bah. Itu ada wadahnya. Tapi wadah itu kan sudah dimasukkan ke dalam museum. Sesajen. Bukan, sesembahan itu artinya begini, Tempat kan ada upeti. Setiap orang ibadah itu kan harus membayar upeti. Atau apa? Kalau bahasa teman-teman itu kan sesembahan istilahnya kan. Kalau kami kan namanya infak sedekah. Nah, begitu loh. Nah, itu dimasukkan. Itulah kehidupan para bangsawan, orang-orang dari Quraisy sebagai pemilik Ka'bah itu, keturunannya kan dari Ismail. Nah, itu yang ada. Apabila ada satu saja, yang ada itu adalah yang saya dapatkan di dalam hadis itu hanya sepotong badan itu, patung itu ada, tapi dia bukan utuh. Ada yang dekat menjaga, ya, menjaga uang tadi. Sesembahan lah ya, uang atau apa dulu kan, apa dinar, pakai rial, atau dulu tidak ada kenal rial, dinar segala macam itu. Nah, disitulah mereka menyimpannya. Dan patung setengah badan itu masih ada ya di dalam museumnya ada. Nah, itu ada di dalam Ka'bah. Cuman itu aja. Jadi pertanyaan gini Pak Dhani, biar kita buat singkat. Jadi pertanyaannya, apakah Abdullah atau kakeknya Nabi ini pada waktu itu termasuk mereka yang menyembah berhala? Ya, apakah menyembah berhala termasuk bisa dikategorikan dengan menyembah berhala?
Tidak. Tunggu dulu, Meskipun dia Pak Dhani. Ka'bah Yang begitu saya menyembah dapat Dewa ceritanya Ka'bah, beda nih. Yang saya dapat ceritanya Ya. beda nih. Iya, nanti dulu kalau Anda mendapatkan cerita nanti ya, setelah saya menjelaskan dari pertanyaan teman-teman, nanti Anda simpan aja dulu pertanyaannya, baru kita bahas Iya. lagi, kan begitu. Soalnya agak beda, banyak versi nih. Beda sekali Iya, versinya Bapak Dhani. versinya Iya, banyak saya soalnya. paham. Ada Silakan. versi Jadi, banyak Pak versi, Dhani Pak. menganggap- Bukan cuma itu. Oke. Banyak versi itu. Jadi menurut Pak Dhani, kakek dan ayahnya Nabi Muhammad tidak menyembah berhala, tapi menyembah di Dewa Ka'bah, menyembah Ka'bah gitu atau Dewa Ka'bah. Iya. Pemilik Gimana, Pak Dhani? atau Ya. boleh Anda katakan Dewa Ka'bah boleh, enggak salah. Hmm. Dia hanya Jadi meyakini Dewa Ka'bah ya. pemilik Kita Ka'bah. setuju ya, sama-sama dulu. Jadi kita enak. Ya. Saya tidak mengatakan dewa karena di dalam tulisan itu bukan mengatakan dewa, tetapi dia mengatakan di dalam catatan sejarah itu adalah Tuhan pemilik Ka'bah. Ya, anggap aja dewa lah. Sejarah kok terserah. beda ya. Sejarah Karena kok kan beda masih ya. pagan, jadi dewa itu. Ya, Kalau mau Anda Pak sebut Indra dewa bisa- Ka'bah Ya, yang jelas. karena waktu itu kan Kan mereka nggak belum bisa kenal. beda. Ya, jadi dikatakan Ya, jadi Tuhan tetap, pemilik Ka'bah. penyembah Ka'bah. Pemilik ya, bukan Oke. Ka'bah, Terus pemilik siapa Ka'bah. namanya, Pak Dhani? Siapa nama? Nah, siapa namanya- nama, dewa atau Tuhan pemilik Ka'bah itu pada zaman itu, Abdullah? Sama kakek. Allah. Allah. Ya, Nama dewa. Pasti betul. waktu Saya nyembah tahu. gitu kan kita pasti waktu zaman itu Betul. pasti harus ada namanya Benar, kan. benar. Pasti. Iya, Nggak mungkin Allah. kalau hanya menyembah Namanya Dewa, Allah. Dewi. Pasti ada namanya. Pak Namanya Iya, betul, namanya Allah. Pak Otak Lontong. Jadi gini, Oh, Pak, jadi Pak nama Dhani, saya Allah potong ini sebentar sudah ya. ada ya pada saat itu ya, Pak ya. ya patung itu, Pak. Sudah Patung itu. ada. Jadi Sebentar patung dulu, yang di Pak. dalam- Pak Lobo kalau mau menjelaskan, Pak Lobo. Bukan Nanti saya tanggapi setelah saya ini, jelas- Pak Dhani. Saya tanggapi Ini yang tadi Pak Dhani bukan ngomong patung terlalu itu. baik. Indah, kita supaya elegan diskusinya. Saya berdua. Setelah kami selesai berdua, nanti baru Pak Lobo simpan saja dulu. Ya kan? Supaya kita tidak kemana-mana. Kita fokus dulu kepada hargailah Nggak apa-apa, teman Pak Dhani. Kita Anda TikTok aja. yang bertanya. Kita TikTok aja. Jadi apa yang teringat bisa ditanyain. Kita ini bisa jawab. Gitu. Jadi kan yang ini juga kita belum tahu nih sampai saat ini asal usulnya. Nah, Bapak Nabi sama kakek kan nyembah dewa yang di Ka'bah, pemilik Ka'bah. Jadi namanya Iya. waktu itu Pak Dhani setuju. Allah. Waktu saat itu namanya Allah ya Pak Dhani ya. Iya. Nama Allah Benar ini sudah sekali. ada jauh sebelum Muhammad lahir ya. Iya, Oke. jauh. Jadi apakah Jauh benar itu. Abdullah? Oh, jadi nama Allah sudah ada jauh sebelum sudah dikenal lah pada zaman Iya, suku sudah Quraisy, dikenal. pada Makanya ada mereka Abdullah. Abdullah itu berhala, artinya hamba masih Allah. menyembah patung-patung. Makanya sebentar. Dengar dulu. Jadi, kenapa bapaknya ataupun orang tua kandung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan namanya Abdullah? Nanti ada ceritanya lagi. Abdullah. Kenapa diberi nama Abdullah? Artinya apa? Abdullah itu hamba Allah. Maka satu-satunya anak daripada Ya, Abdul Muthalib namanya Abdullah. Artinya apa? Hambanya Allah. Oke. Oke. Sudah ada nama Allah sudah jauh ada. Oke, saya Ya, tanggapin dulu biar Allah- jangan terlalu panjang Pak Dhani. Saya tanggapin Jadi dulu. Allah Saya yang tanggapin dulu. Ya. Biar tidak terlalu panjang. Aduh, jangan Saya rebut-rebutan tanggapi lah. Jangan rebut-rebutan. Kan tadi belum saya tanggapi, Pak Dhani bilang tunggu sebentar. Takut saya lupa gitu loh. Jadi memang yang saya dengar ceritanya itu di dalam Ka'bah itu pada zaman jahiliyah itu ada satu patung yang agak besar namanya Allah. Di dalam patung itu namanya nama Allah itu di dalam Ka'bah itu patung itu disebut Allah. Jadi kalau Pak Dhani bilang tadi itu penjaganya kakek daripada si Muhammad itu namanya Abdullah menjadi hamba, itu hamba patung itu yang namanya Allah. Begitu loh. Itu yang saya dengar ceritanya. Begitu Pak Dhani. Jadi Ya, bukan Allah, silakan. bukan Allah SWT ya, tapi Allah yang patung itu yang dianggap sebagai dewa. Zaman pagan itu. Ya. Nah, silakan Pak Raja Kafir coba tambahin. Ya Pak berarti Raja Kafir tambahin. kesimpulannya berarti Ka'bah bukan yang bangun Ibrahim dong, orang pagan Khawarij dong.
Oh, tadi udah kita ceritakan dari awal kok. Oh, begitu. Ini kembali lagi nanti. Coba dipahami benar-benar. Apa yang saya sampaikan Ya itu kan pasti tanya. Pak Dani, Kan tanya. Pak Dani, kalau menurut sejarah ya, ini menurut sejarah yang saya dapatkan dari akademis, yang maksudnya pada zaman itu, pada zaman sebelum masih zamannya kakek atau bapaknya Muhammad, itu kan mereka itu menyembah berhala yang dianggap seperti penyembahan dewa bulan oleh kaum-kaum Sabi'in. Yang dari orang Quraisy ini, betul nggak? Orang Sabi'in punya peran besar pada waktu itu juga bersama-sama dengan orang Quraisy ya, ada di tempat itu. Sehingga mereka menyembah yang dewa yang paling besar waktu itu, ada juga yang katanya namanya Hubal, Al-Azza, Ya, Al-Uta, sama betul. Manat. Ini dewa-dewa besarnya. Ini dewa-dewa besarnya, Ya. Pak Dani, yang dicatat oleh sejarah ya. Kalau kita bicara sejarah ya, secara arkeologi ya, Pak Dani ya. Jadi ini benar pertanyaannya, sekali. apakah Hubal ini benar tuh. juga dinamakan Allah pada waktu itu sama Abdullah. Jadi nama Allah ini juga terinformasi dari kaum-kaum Sabi'in yang ada pada saat itu, Pak Dani. Karena kenapa di kitabnya Pak Dani mungkin ada dicatat juga. Nabi sendiri juga bergaul rapat, intim sekali dengan kaum para Sabi'in. Betul nggak Pak Dani? Kira-kira sejarahnya seperti itu. Jadi ada tata cara Sabi'in yang sangat mempengaruhi pada saat itu sampai zamannya Nabi. Coba Pak Dani. Oke, itu supaya kita. Karena nama Iya, itu saya mereka bisa jawab. belum mengenal apa-apa. Mereka benar-benar mengenal dewa bulan. Ya. Oke ya. Silakan. Jadi supaya kita fokus dulu satu-satu persoalan. Saya bisa jawab itu semua, cuman jangan sampai kita main tebang-tebang, nanti kita nggak tahu dari mana akar, pohon, dahan, dan daun sampai ke buah. Maka kita ambil dulu satu pohon. Kalau Anda potong pohon ini, ambil pohon yang lain. Nanti pemikiran kita tidak struktur. Paham nggak maksud saya? Saya bisa jawab itu. Karena saya ini dibesarkan di pondok. Jawab. Jadi jangan potong-potong. Saya bahas dulu tentang yang di dalam Ka'bah. Siapa yang disembah oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu menyembah kepada Tuhan pemilik Ka'bah yang bernama Allah. Siapa Allah itu? Maka Abdul Muthalib itu tidak pernah memperkenalkan Allah itu adalah patung yang separuh badan itu yang menjaga tempat sembah. Tidak pernah. Tidak ada catatan sejarah kalau Abdul Muthalib itu menyembah patung yang setengah badan itu yang menjaga persembahan dewa-dewa yang dikelilingi di luarnya itu yang 366 itu tidak pernah mengatakan itu Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti ada Lata, Uzza dan Manaf itu ya kan, nanti kita bicara. Itu ya pelan-pelan. Tapi pasti sampai kalau saya bicara. Tapi jangan dipotong. Jadi di saat itulah Abdul Muthalib melihat di sekitar Ka'bah, yang di luar Ka'bah maksudnya, sekitar di luar Ka'bah itu ada patung-patung 360. Nah, kemudian di saatnya lahirnya Nabi Muhammad SAW selama 7 hari itu kan belum ada nama. Itu tradisinya orang Arab. Jadi belum ada nama. Setelah 7 hari barulah diberi nama. Diberi nama Muhammad. Bagaimana ceritanya Abdul Muthalib ini menamakan seorang cucunya bernama Muhammad? Padahal nama Muhammad itu sangat asli dan tidak ada sejarah ataupun di dalam mindset berpikir orang Arab jahiliyah pada saat itu mengenal nama yang bernama Muhammad. Belum ada nama satu orang pun, belum ada. Oke, kemudian setelah 7 hari mengadakan pesta untuk merayakan 7 harinya kelahiran Nabi Muhammad SAW, dibawalah ke dalam Ka'bah. Itulah tradisi orang Quraisy. Dibawa ke dalam Ka'bah. Kemudian untuk mencari nama itu, Abdul Muthalib menyentuh, menyentuh yang namanya Hajarul Aswad. Bisa dia menyentuh Hajarul Aswad, nah dia ada merasakan jiwa
seakan-akan spontanitas dia mengatakan Muhammad. Waktu dia menyentuh Hajarul Aswad ya, di dinding Hajarul Aswad. Sambil menggendong cucunya, dia menyentuh dengan tangan kanannya, berdoa kepada Tuhan sang pemilik Ka'bah yang bernama Allah. Maka dia spontanitas menyebut nama Muhammad. Nah, di saat setelah diangkat itulah dia menyampaikan kepada halayak ramai yang di pesta itu. Jangan dipotong dulu. Hajar Aswad itu sudah ada? Enggak, tanya dulu. Sudah ada. Hajar Aswad itu sudah ada pada zamannya kakek Muhammad juga ya? Sudah ada ya, Pak ya? Sudah ada. Itu sudah di dalam Ka'bah atau di luar Ka'bah, Pak? Sudah ada? Di luar, di luar. Hajar Aswad di luar. Semenjak kakek sudah ada di situ. Sudah ada. Sudah ada. Silakan Pak Dani. Nah, di saat dia setelah selesai ya kita tadi, waktu dia mengumumkan kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, maka diangkatnya Nabi Muhammad itu dengan kedua belah tangannya, dikatakan Muhammad. Apa kesel ke Pak Dani? Tunggu dulu. Dia bilang, Pak Dani berkatakan Nabi Muhammad. Pada saat itu dia belum jadi nabi waktu dia masih bayi. Betul. Belum Tahun jadi nabi. Mohon maaf. Tahun Pak Dani, 1900. Saya tidak ada mengatakan Nabi, mohon maaf ya agak keserok ya. Pak Dani tadi Tadi saya tidak ada menyebut Nabi. Saya tidak menyebut Nabi Muhammad. Silakan diputar. Ada Ya kan? awalnya Pak Dani. Kalau ada saya mohon maaf. Kalau ada saya ralat. Kalau ada, ada itu Pak Dani putar. Dengar dulu. Ini coba dengar dulu. Coba dengar dulu baik-baik supaya kita tidak salah, ya kan? Maka di saat kakeknya mengangkat kedua belah tangan yang di atasnya ada Muhammad, ya kalau saya nyebutkan Nabi lah, ya kan? Kalau, ya karena Bapak sebut Nabi tadi, maka saya protes. Iya, kan bagi saya, kan saya yang nyebutnya Nabi. Tetapi ya, Pak tapi Dato dia tidak masih menyebut. kecil kan belum Nabi, Pak. Belum ada Ya sekarang saya kan sudah mengenal, Pak. Gimana? Iya. Dengarkan dulu, coba dengarkan baik-baik dulu. Maka di saat datuknya mengangkat Muhammad. Jadi gini teman-teman, Pak Dani ini mengatakan itu dia berdoa kepada Tuhan yang bernamanya pemilik Ka'bah, namanya Allah. Nah, kapan dia berubah nama menjadi Allah SWT? Itu pertanyaan kita ke Dani. Oke, saya lanjutkan ya. Gampang itu saya udah dapat dengar jawab. saya ngomong. Saya mendengar dengan baik. Oke. Nah, coba. Kapan dia berubah menjadi nama Allah SWT? Nanti pelan-pelan dulu, Pak. Oke. Ya silakan. kan, saya pasti sampai. Yang jelas Pak Dani, yang jelas berarti secara sejarah bisa ya ditelusuri. Jangan bilang Quran bukan kitab sejarah nanti ya. Silakan. Ya, oke. Ini dalam tarikh Islam ya. Waktu kakeknya menyebut Muhammad itu, maka para masyarakatnya bertanya, heran, kenapa Abdul Muthalib menamakan cucunya dengan Muhammad? Kan aneh, karena nama Muhammad tidak pernah ada terlintas, terpikir, ataupun yang sama nama seperti itu, namanya sangat asing. Tidak ada satupun kaumnya yang menggunakan nama Muhammad. Tidak ada. Tetapi kakeknya mengatakan Muhammad. Kemudian setelah itulah baru digelarlah cucunya itu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tujuan dibawa ke Ka'bah itu untuk apa, Pak Dani? Itu tradisinya orang itu tujuannya untuk apa? Memang tradisinya orang bangsawan Quraisy itu selalu memberi nama itu kepada Ka'bah, masukkan ke dalam Ka'bah. Dan kalau di luar dari Bani Quraisy itu kan setiap memberi nama itu dia tetap melakukan persembahan, memberikan berarti Muhammad Bani uang. Quraisy dong. Berarti Muhammad Bani Quraisy ya? Iya. Oke. Itu Bani Quraisy. Bani Quraisy ya, oke silakan. Iya jelas lah, itu udah jelas. Pak Dani, kalau hubungannya dengan GS6 108 gimana itu? Nanti dulu, pelan-pelan dulu. Kamu memakai sesembahan yang mereka sembah selain Allah itu gimana? Itu kan ayatnya kan setelah
Al-Quran itu datang kan setelah mereka. Iya, Mak. Bagaimana? Maksudnya, berarti kan Muhammad bukan bagian dari Quraisy atau bagian dari Quraisy. Ayat itu mengatakan. Nanti kita bahas pelan-pelan dulu, Pak. Insya Allah saya bisa jawab semua. Yang penting jangan saya katakan tadi, nanti pohon ini kita belum kelar, ngambil pohon yang satu, satu-satu dulu. Jelaskan asal jangan keselak. Nanti kalau keselak hilang, silakan. Bukan, mohon maaf. Saya tadi bukan keselak. Cuman bisa keselok, saya membaca sejarah. Sejarah itu saya terharu. Saya terharu. Mohon maaf. Ya mohon maaf ya kawan-kawan. Di saat saya mengulang kembali sejarah itu, saya terharu. Sangat terharu. Oke, bisa dimaklumi? Bisa. Saya terheran, Pak. Jadi terharu, saya terheran. Silakan lanjut, Pak Dhani. Ya, Bapak terharu, saya terheran juga. Setelah diberi nama Muhammad itu, maka kaum Quraisy ataupun kaum yang lain juga, termasuk Bani apa saja itu, mengenal dia dengan nama Muhammad. Itu belum ada sallallahu alaihi wasallam, belum ada. Ya kan? Tetap dipanggil Muhammad. Jadi Muhammad, setiap orang mengenal dia Muhammad. Mengenal dia Muhammad. Walaupun nama pada saat itu tidak ada, nama asing sekali. Oke, itu ada ceritanya lagi. Tapi nggak usah kita ambil yang poinnya saja. Nah, itulah awal mula daripada apa? Nama Kapten bin Abdullah itu nggak ada ya? Nanti itu ada sejarahnya, bukan itu setelah menjadi nabi. Setelah menjadi nabi, itu gelar itu. Ya. Tadi saya sampaikan. Oke. Nah, apalagi mau tanya, khatam atau tanya mana dulu? Supaya fokus. Oke, anggap saya selesai lah itu. Karena kalau saya membaca itu, yang dewa yang ada di dalam itu yang namanya Allah. Yang di kuncinya kakeknya itu dipanggilkan Allah kan sama si kaum pagan Quraisy, termasuk kakek daripada Muhammad yang sebagai juru kunci di situ. Yang Pak Dhani katakan tadi itu pemilik Ka'bah itu adalah namanya Allah. Nah, pertanyaan saya, kapan dia berubah menjadi namanya Allah SWT? Kapan dia berubah? Setelah Islam. Oke. Setelah Nabi Muhammad menjadi nabi. Ya. Berarti ganti pemilik ya, ganti pemilik ya. Allah bukanlah kata baru ya. Ya. Kata Allah itu bukanlah kata baru ya. Benar, sudah pasti ada, dan pasti. Sudah ada. Benar itu. Oke, berarti itu bukanlah kata baru yang dikatakan bahwa saat Mr. M menerima wahyu baru kata itu dikenal ya. Bukan kata yang baru turun dari surga ya. Iya. Ya, sama-sama. Oke, apa yang mau ditanyakan lagi tadi tentang jadi Pak Dhani, apakah Allah itu berbentuk patung? Pak Dhani setuju ya Allah yang disembah oleh kakeknya Muhammad, bapaknya Muhammad Abdullah sampai ke Nabi itu adalah Allah yang sama ya dengan yang apa yang dibawa di Islam oleh Muhammad ya Pak Dhani? Sama ya? Iya, sama. Sudah ya. Sama sekali. Ya, kunci di situ. Muhammad. Jadi kunci aja, jadi kunci. Bapaknya Nabi sudah menyembah Allah yang sama yang pemilik Ka'bah itu ya Pak Dhani pada saat itu ya. Setuju ya? Jadi Allah sudah sama ya. Oke. Iya. Berarti Allah itu baru ada abad ke-6 ya, berarti ya. Betul ya? Iya, betul. Ya, silakan aja. Pada abad ke-6. Begini, jadi menurut yang saya dengar, pemahaman yang saya tangkap dari Pak Dhani adalah nama Allah itu sudah ada sebelum Muhammad menjadi nabi. Ya. Sebelum diangkat itu nama Allah itu sudah ada. Iya. Dan dikunci rapat-rapat, digembok dengan kuat-kuat. Berarti nama Allah bukanlah nama baru yang baru muncul setelah dia menerima wahyu. Benar, betul. Setuju sekali, sangat setuju.
Direkam ini dengan baik. Setuju kalau nama Allah itu adalah nama Allah bagi orang Kaum pagan, Quraisy. pagan Quraisy ya. Betul? Betul. Kalau Anda bicara pagan, nah ganti dulu kan. Makanya saya jelaskan. Tadi saya coba dengarkan baik-baik. Di saat kakeknya yang bernama Abdul Muthalib itu mengatakan Allah pemilik Ka'bah. Sang pemilik Ka'bah bernama Allah. Ya. Dengarkan baik-baik dulu, jangan di-framing nanti, jangan dipelesetkan. Kemudian yang saya katakan ada patung penjaga tempat sesembahan itu sebagai mata pencaharian kaum Quraisy, ya, yang merupakan pemilik Ka'bah ini, waris Ya, daripada patung yang pemilik Nabi Ka'bah Ismail. itu berarti ya. Bukan, yang menjaga, dengar dulu, yang menjaga sesembahan. Ya, berarti kan pemilik dia. Yang menjaga kok pemilik, gimana? Jangan kita plesetkan, tolong kalau ingin mengutip kata-kata saya, kutiplah dengan bahasa yang ori sesuai dengan vokal saya. Jangan ditambah-tambah ataupun dikurang-kurangi, ataupun dipelesetkan. Nah, itu yang membuat saya marah. Patung itu ada di dalam Ka'bah kan? Yang gede itu kan, yang besar yang disebut Allah itu Tidak. kan? Bukan di Tidak luar ada kan? yang menyebut Allah, tidak ada besar, dia hanya sepotong. Dan itu ada di dalam museum. Oke. Oh, berarti beda sejarah nih yang saya dapat. Ini patung itu yang paling besar daripada berhala yang lain yang disebut Allah oleh kaum pagan Quraisy. Iya, yang beda. dijaga Kalau Anda oleh silakan. si Abdul Muthalib. Jadi versinya Pak Dhani ini udah berbeda loh. Iya, saya kan dari awal saya Ya, katakan beda banyak nih, beda. versi yang berbeda, ada beberapa Versinya versi. beda nih. Iya. Ini versi Oke. Pak Dhani ya. Ya, Iya. Pak Dhani. Tapi sudah setuju ya Pak Dhani ya, sama-sama. Jadi artinya Allah tuh memang sudah ada semenjak zaman kakeknya Muhammad. Gitu ya dulu ya. Pas Iya, sewaktu mantap. dia menyembah. Kunci gembok masukkan dalam gudang. Oke. Kalau gitu, oke. Pertanyaan singkatnya Pak Dhani. Kalau gitu, Nabi datang katanya membawa ajaran yang baru. Ajaran yang apa Pak Dhani? Sedangkan di zaman kakek aja sudah mengenal Allah. Pak Dhani. Oke. Benar. Pertanyaan yang cukup bagus. Kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Muthalib itu tidak mendapatkan pengajaran. Dia hanya mendapatkan sebuah nama peninggalan dari nenek moyangnya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Yang didapat Ismail alaihissalam ini mendapatkan juga dari bapaknya yang bernama Ibrahim alaihissalam. Nama hanya Pak Dhani, nama nama. Allah itu turun menurun, diturunkan. Nah, tunggu, coba silakan Pak David, Pak King David. Iya, ini udah melebar ini Pak Dhani ini. Jadi kalau dibilang lagi tadi itu sampai mulai dari Ismail sampai ke Ibrahim, ini keturunan yang keberapa? Si kakeknya Muhammad ini keturunan yang keberapa? Sedang setahu saya ini Pak Dhani, Anda jangan campur-campur dulu dengan pengetahuan Anda. Begini, Ismail itu kan hidup di Mesir, di padang gurun Paran, ya kan? Nah, dari Mesir ke Arab Saudi itu jauh banget. Ya, Anda jangan mencampur adukan, mohon maaf. Anda jangan mencampur adukan versi Anda dengan versi saya. Bukan versi saya bicara fakta sejarah. Fakta sejarah itu mengatakan bahwa Ismail itu memang dinikahkan dengan seorang putri di Mesir oleh ibunya. Dia tinggal di Mesir sebagai pemanah di padang gurun Paran. Nah, dari Mesir itu kalau jalan ke Arab Saudi itu jauh banget. Begitu loh. Nah, sekarang kalau kita bahas mulai dari Abraham atau Ibrahim turun ke Ismail sampai ke keturunan itu, dia keturunan yang berapa yang si Abdullah ini? Dia coba pada dijelaskan. Itu keturunan ke-14. Itu ada 14 ya. 14, catat dengan baik. Ya, 14. Dari mana ini, Pak? Dari kakeknya sampai ke Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa disebut gak ini nama-namanya ini keturunan sampai dia di 14? Namanya siapa saja? Iya, disebutkan. Ya, namanya siapa saja? Keturunan 1, 2, 3 sampai 14. Anak saya coba. Entah saya tanya anak saya itu anak saya. Coba tanya deh. Coba.
Nanti kita Dede, cek. ayo. Nanti kita cek itu bisa dari Ya. Qurai apa namanya Manan apalagi itu segala macam itu silsilah Nabi sampai ke Nabi Ismail alaihissalam itu ada. Ya, Dan coba. sekarang zaman canggih lah. Zaman canggih itu kita bisa buka di Google juga bisa. Google aja, YouTube aja lah, nggak usah Google, YouTube aja lah. Maksudnya Pak Dhani tadi keturunan ke-14 dari Adam. Bukan, 14. dari Ibrahim. Oh, Dari Ibrahim itu turunan ke-14. Oh, dari Ibrahim. Sedangkan Isa itu kan di atasnya Muhammad kalau dari sejarah itu. Iya toh? Iya. Iya, padahal Nah, ini fokus dulu pertanyaannya, fokus dulu. Kita jangan melebar-lebar. Kalau kita melebar-lebar, lain-lain pohon ini susah ini. Pak Dhani itu. Pak Dhani, Aduh, Pak Dhani, bingung coba saya. saya Yang mana mau saya jawab ini? Yang mana? Ini sebentar Pak Dhani, Aduh, sebentar. Pak Dhani, jadi zamannya kakeknya Muhammad. Satu tanya Pak Dhani, itu saya punya teman itu. Iya Pak Bobo, Satu, ya. sebentar Pak Bobo. Awas. Kalau banyak benar Pak Bumbu, yang mana yang? Iya. Yang Pak mana Dhani. mau saya jawab ini? Iya. Pak Dhani, Mana? Ada di mana Pak Dhani? Ada saya, tenang aja. Pak Dhani Satu. nanya. Jadi Ada saya dan artinya Pak Lobo. semenjak sholat, cara-cara sholat, berudu dan cara sholat 5 waktu itu sudah ada belum Pak Dhani waktu di zamannya kakek Nabi? Belum ada. Oh jadi mereka sholatnya semua nggak ada berwudu, semuanya tidak ada pada waktu itu. Nggak ada sholat. Jadi nyembahnya bagaimana caranya? Tadi Waktu sudah kakeknya. katakan, seperti Cina tadi, yang saya katakan goncang-goncang, yang apa yang saya katakan tadi yang orang Cina itu? Ya, Hio. Kan tadi Jadi udah itu saya pagan. Itu pagan, Pak. Kalau Hio itu Itu pagan. pagan Pak. Kalau kami Pagan, Ya Pak. terserah Anda mau katakan pagan, mau katakan Oke, apa cara silakan sembahyang, terus oke. Anda. Saya tidak Ya. mau Oke, jadi mengkatomi Oke. tidak. Itu hak cara Anda. sembahyangnya yang berpikir. seperti itu ya maksudnya Pak Dhani ya. Kita Ya, nggak boleh udah bilang kunci cara dulu. sholat ya. Kunci. Cara sembahyang. Ya, udah kunci. Cara Oke. sembahyangnya menghadap ke Ka'bah itu goncang-goncang pakai seperti yang Bukan orang-orang menghadap Cina itu. Ka'bah. Bukan menghadap Ka'bah, karena kaki kan sudah berada di dalam. Oke. Jadi gini Pak, pasti berlutut di depan, di dalam Tidak Ka'bah, ada terus berlutut, Pak. digoncang-goncang lah itu barang itu. Tidak ada berlutut. Ya seperti Jadi, ya yang Jangan kita ditambah-tambah. kebanyakan lah kalau nonton orang Cina, film-film Cina. Oh, mereka ya. kan kalau pergi sembahyang terus ditutup-tutup. Iya Pak Ya. Dhani, kalau mau kalau ngambil orang Cina gambaran berlutut. kalau orang Cina. Ya. Kalau orang Cina dia Saya berlutut tadi dan dia menyembah. saya hanya ingin menjelaskan ada tempat yang digoncang. Makanya saya Ya. kaitkan dengan Cina. Itu maksudnya. Pak Dhani, Bukan seperti berarti Cina, bukan. Pak Dhani, Ya, Tolong berarti dipahami. klaimnya Nabi itu Muslim itu berarti nggak benar ya, karena Muslim kan baru ada setelah pagan, sholat juga setelah pagan, ya toh. Berarti klaimnya sudah nggak benar ya. Ini pernyataan Pak Dhani ya. Berarti Betul. yang dikatakan bahwa langsung turun temurun dari Ismail itu sudah agak salah ya. Bingung saya. Teman-teman ini bikin statement saya itu bingung. Banyak benar. Loh, kok bingung gimana Pak Dhani bilang Bukan sendiri statement kok. Pak, ini apa yang Katanya kami sholatnya dapat kayak dari Cina. apa yang Bapak sampaikan. Jadi tadi Pak Dhani sampaikan, terus Pak Dhani mau kami jawab mendengar apa yang satu-satu Bapak lah. katakan. Sebentar. Pak Dhani mau jawab yang mana dulu? Nanti Pak Dhani tanya lagi ya sama mereka. Harus Bingung imbang. saya Pak Bom. Ya, Banyak oke, yang oke, mana oke. mau dijawab. Saya jawab yang Iya. satu, nanti yang satu nimpal. Hmm. Yang tanya jawab satu nimpal. Gimana saya? Kalau Pak Lobo Karena- sudah selesai karena- ya. Capek. belum. Saya Aduh. belum selesai. Masih banyak yang saya mau tanya, Pak. Nah, kalau begitu, Pak Lobo sabar. Pak Dhani mau jawab yang mana dulu nih? Silakan Pak Dhani. Yang Jawab tadi dulu aja. yang tadi, Yang lontong saya dulu, lebih enak itu lontong. yang siapa tadi? Lontong, Yang ada suaranya. Otak lontong. Otak lontong. Otak lontong Apa? dulu satu-satu. Iya, Oke, karena otak otak saya lontong. otak saya agak lambat mencernanya Pak Ya. Dhani. Jadi Pak Dhani harus jelaskannya dengan terperinci. Namanya juga lontong Pak Dhani. Enggak tuh. Iya. Jadi tolong dengan Pak Dhani. Lontong, dengan satu orang dulu, udah selesai dengan Pak Lontong, baru yang lain, kan enak. Ya. Enggak keroyokan kan begini, begini. begini nanti Pak, apa yang mau didengar? Pak Dhani, kalau kuenya enak berebut, Pak Dhani. Oh gitu, bukan masalah kue, tapi kalau udah rebutan, tapi kalau nggak bisa dimakan gimana?
Rebutan, berjatuh-jatuhan, nggak bisa dimakan. Gimana? Kosong, Makanya Pak Dani. Nah, gimana itu rebutan? Makanya pelan-pelan aja. Ya, mau makan kue. Pelan-pelan. Kuenya enak keju nih, kan, kue coklat ya. Nih kue coklat ini Pak, kue coklat nih. Apalagi kue coklat. Ya, Belepotan ya, nanti Pak. makannya. Pak Lontong, ayo Pak Lontong, hajar Pak Dani Pak Lontong. Nah, Saya dukung Pak Lontong. hajar Pak Lontong dengan saya. Silakan Anda hajar. Saya dukung Pak Lontong. Saya cuma mendapat sesuatu yang baru nih dari Pak Dani, bahwasanya kata Allah itu yang sudah dikenal dari zamannya kakeknya. Dan pada zaman kakeknya itu, sesuai dengan catatan sejarah Pak Dani, itu yang dikatakan kan zaman jahiliyah Pak Dani. Makanya mereka dikatakan masih zaman jahiliyah oleh Nabi. Jadi mereka rata-rata, bukan rata-rata lagi, keseluruhannya itu mereka pagan Pak Dani. Mereka menyembah dewa bulan yang bernama Hubal, Al-Lat, Al-Uzza, Manat. Makanya namanya kakeknya sendiri apa Pak Dani? Di belakangnya nama lengkapnya ada Uzza-Uzzanya atau ada Latnya ya Pak Dani kalau nggak salah ya. Ya, ada Uzza. Jadi hamba Uzza. Itu kan namanya kakeknya Nabi ya Pak Dani. Bukan kakeknya Abdul Muthalib ya, bukan namanya Abdul Muthalib Al-Uzza itu bukan. Itu siapa ya yang belakang ada Uzzanya itu ya Pak Dan? Itu gelar. Nah, gelar itu kan artinya hambanya Uzza ya kan, betul nggak Pak Dani? Orang lain, dengar dulu ya, para penyembah berhala itu mengakui ataupun menyebut ataupun memberi gelar kepada kakeknya ini sebagai yang Anda katakan anak Uzza. Hamba Uzza kan? Ya, hamba Uzza. Kan? Tapi mereka yang memberi ya. Ya, hambanya Uzza, sesembahan mereka. Maksudnya kalau diberi satu gelar itu kan pasti ada ininya, perhubungannya Pak Dani. Nggak mungkin tiba-tiba Pak Dani kasih saya gelar siapa, Raden apa, kalau misalnya nggak ada hubungannya. Benar, jadi artinya ada korelasinya. Betul, ada korelasi. Betul ya Pak Dani ya, setuju ya. Ada korelasinya, oke. Jadi secara ini kakeknya juga rapat dengan Uzza, makanya mereka memberi dia gelar adalah hambanya Uzza. Sedangkan Uzza itu kan salah satu dewa itu ya Pak Dani. Iya, betul, kan? Nanti boleh saya jelaskan. Oke, silakan Pak Dani. Apa korelasinya? Nah, Anda kan akan bertanya apa korelasinya dengan gelar yang diberikan oleh para pagan kaum itu ya, termasuk kaum Quraisy juga ada yang pagan ya. Nah ya, kemudian kenapa dikatakan di korelasinya dengan kakeknya? Karena kakeknya ini merupakan satu-satunya tokoh yang menjadi panutan, ya, yang menjadi acuan daripada penyembah berhala. Karena kakeknya itu merupakan sekali lagi satu-satunya pewaris yang dari Nabi Ismail alaihissalam. Keturunannya bergariskan gen laki-laki. Nanti ada gen perempuan, nanti kita bicarakan. Jadi garis keturunan itulah menyebabkan sang pemimpin. Karena dia mengakomodir para pagan-pagan Quraisy, pagan-pagan dari berbagai daerah itu yang datang ke wilayah Ka'bah itu, mereka masing-masing membawa adat istiadat, membawa budaya, membawa Tuhan mereka masing-masing. Dengan menampilkan patung-patung, maka itulah digelar. Maka korelasinya seperti itu. Bisa dipahami korelasinya? Saya nangkapnya begini ya Pak Dani ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Jadi ini Pak Dani mengatakan pada zaman itu kan zamannya pagan semua, hanya kakeknya sama ayahnya yang tidak pagan. Betul Pak Dani, yang lainnya pagan. Iya Pak Dani. Iya. Ada keturunannya ya, termasuk Aminah tidak pagan. Aminah kemudian, tetapi ada juga saudaranya Aminah itu yang pagan juga ada. Yang tidak pagan, yang berkecimpung di dalam kakeknya, yang dekat dengan kakeknya Nabi Muhammad SAW itu tidak pagan. Tapi ada juga yang bernama Abu Lahab sebagai anak kandung dari kakeknya Nabi Muhammad ataupun pamannya, itu juga pagan. Pak Dani, berarti betul ya yang dikatakan KS 70 ayat 40 itu, bahwa Allah bersumpah demi Tuhan timur dan barat itu hanya pagan itu ya, sama betul ya? Atau bagaimana?
Ya 70-40 Itu kan nama. Waktu kakeknya itu hanya mengenal nama. Eksistensinya tidak ada. Eksistensi tentang nama Allah itu tidak dijelaskan. Tidak ada penjelasan dari Nabi Ismail, Nabi Ibrahim sampai dari Khedar sampai ke kakeknya Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan tentang eksistensi yang dikatakan Tuhan pemilik Ka'bah itu tidak ada eksistensinya. Tunggu dulu. Tidak Saya mau ada nanya pengajarannya. Pak Dhani ini, saya nanya lagi nih. Pak Dhani, sorry ini ya. Saya nyelak sebentar Pak Dhani ya. Yang ini aja, Pak Ya. apa namanya, Pak mana tadi? Lobo. Otak lontong. Karena kita dengan saya sudah jelas. Udah. Pak Dhani. Silakan Pak Lobo. Oke, makasih. Saya mau nanya dulu nih. Yang lain. Satu-satu siapa nih? Ya, saya dulu. Satu aja, saya mau tanya satu aja nih. Pak Dhani, yang baik hati. Jadi gini Pak Dhani. Kalau dikatakan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan semua nabi-nabi membawa dan mengenal nama Allah SWT. Begitu kan ya? Tetapi yang saya dapati hari ini, ya kan, bahwa Allah SWT itu pada mulanya itu yang terjadi di Ka'bah itu belum ada sama sekali namanya Allah SWT. Yang ada hanya Allah saja. Dan Allah itu dikatakan Pak Dhani tadi adalah pemilik Ka'bah itu. Nah, pemilik Ka'bah itu yang saya dapat informasi itu kan ada patung di dalamnya yang namanya Allah. Jadi yang sebenarnya ini yang dibawa oleh namanya Abraham atau Ibrahim ya. Kemudian nabi-nabi yang lain mengatakan itu adalah Allah SWT, itu dari mana asalnya Pak? Tolong Bapak jelaskan. Oke, terima kasih Pak Lobo. Jadi dari awal saya katakan, tidak ada di dalam ucapan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib mengatakan, kalau ada patung bernama Allah, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Kalau ada yang mengatakan ada patung bernama Allah itu dusta. Kita bisa cross check nanti. Siapa yang menyatakan bahwasanya ada patung bernama Allah, kita bisa cross check. Simple. Jadi sekali lagi saya tegaskan, tidak ada patung yang bernama Allah baik di dalam Ka'bah maupun di luar Ka'bah. Terima kasih. Gantian saya tanya ya Pak Dhani. Tadi kan Pak Dhani sudah cerita ngalor ngidul bahwa Ka'bah itu sebetulnya kan tadinya punyanya Pagan Kwarisi. Kemudian di GS 106 ayat 3 itu kan dikatakan Allah SWT adalah Tuhan pemilik Ka'bah. Apakah ini diambil alih begitu atau bagaimana Pak Dhani? Terima kasih. Jadi begini, teman-teman, sebelum datangnya Islam, sebelum Rasulullah SAW menjadi nabi, menjadi rasul pada umur 40 tahun, itu tidak dikenal dengan Allah SWT ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. SWT itu artinya singkatan Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci dan Maha Tinggi. Subhan itu artinya suci. Wa Ta'ala artinya tinggi. Nah, itu baru dikenal setelah adanya ajaran. Ajaran yang disampaikan oleh Allah, Sang Pencipta alam semesta. Sudah menyatakan aturannya setelah mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad SAW. Barulah para kaum Quraisy mendapatkan penjelasannya tentang Allah yang disembah ataupun yang diakui oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Baru dia menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Bisa dipahami?
Saya Iya, belum jelas Yang belum tadi. paham silakan ditanya. belum jelas ini. Maksud saya begini, menurut sejarah itu kan Muhammad itu kan memerangi pagan Quraisy, kemudian mengambil Ka'bah, kemudian patung-patung berhala itu dibuangi semua, kemudian Ka'bah itu dijadikan oleh Muhammad sebagai milik Islam begitu. Karena tertulis Allah SWT adalah Tuhan pemilik Ka'bah di GS 106 ayat 3. Gimana itu? Benar nggak Pak Dhani sejarahnya itu? Iya, makanya Rasulullah yang saya katakan Fathul Mekah yang saya singgung tadi dari awal, adanya pembukaan kota Mekah setelah tahun tahun kedua Siapa yang Hijriah. ngorok Mohon maaf, ini? Pak. Siapa yang ngorok ini? Siapa yang ngorok ini? Berarti Pak Bombom dari tadi malam itu. Pak Bombom udah kecapean tuh Pak Bombom. Siapa yang ngorok? 16 jam. Aneh-aneh aja, orang baru makan nih. Mana tidur orang baru makan? Oh, Siapa ini? Smokol RW no. berarti Aduh, Nyanda, smokol kita RW. lagi makan tuh daging babi. Mana mau bilang kita tidur. Enak tuh daging babi kecap. Mana bilang kita tidur. Itu Ada pakai yang ini. boleh ini. Nih, dengar. Sadap Dengar. sekali. Dengar ya. Apa yang didengar nih? Good ya. Oh, Kok- mendengar keheningan malam. berarti kalau pagan Quraisy itu Muslim atau bukan Pak Dhani? Jadi, pagan Quraisy itu belum mendapatkan gelar Muslim. Oh, baik. Berarti kesimpulan King David, berarti Muslim itu belum ada. Ya, betul. Betul Baru sekali. Setelah Ya. diambil alih Ka'bah itu, berarti kalau Nabi mulai dari Adam itu Muslim kan Saya tidak berbicara dari Adam. Saya bilang kaum. Ya beda ya. Jangan di framing dulu. Pakai kalimat saya tolong diperhatikan. Kaum jahiliyah tidak mengenal kaum jahiliyah itu yang berada di Mekah pada saat Rasulullah. Pak Jadi Dhani, kaumnya itu tidak mengenal ya yang namanya Muslim. Kaumnya ya, bukan di luar-luar. Yang di luar nanti kita bicarakan. Pak Dhani, sejak Nabi Muhammad terima wahyu yang dikatakan di dalam gua Hira, berapa lama kemudian dia baru bisa mengajar? Oke, terima kasih. Dia mengajar dari perorangan dulu, dari orang yang terdekat. Pertama istrinya, yang bernama Khadijah. Iya. Khadijah. Oke. Iya. Setelah Khadijah, disampaikanlah kepada keluarga Khadijah, termasuk Samsudin. Bombong. termasuk Abu Bakar Pak Bobo. As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya kira saya bilang Samsudin, Pak Dhani langsung bilang iya. Dia Ya, kepada terus Pak satu- Dhani. Pak Terus. Bom Bom dia. Jadi setelah dia sampaikan kepada orang yang terdekatnya, Ya, maka mulailah berkembang, ya berkembang pelan-pelan. Foto tadi pagi nih. Pak, foto tadi itu pagi pada tahun berapa Pak Dhani? nih. Pak Lobo. Itu sebelum Tadi pagi nih, Pak Hijriah. Lobo. Tadi pagi nih baju ini tadi pagi ya. Itu gara-gara Mbak Yuni tuh. Mbak Yuni. Gara-gara Mbak Yuni. Tuh. Gara-gara Mbak Yuni. Tadi pagi Mbak Yuni. Hancur. Itu gara-gara Mbak Ya. Yuni tuh. Pak Dhani, Ah. jadikan Nabi Muhammad itu kan 610 kan terima wahyu itu, betul kan ya? Nah, Benar nggak? lebih kurang kalau kita hitung, kalau kami sih menyebutnya itu istilah Hijriah. Ya kurang lebih lah segitulah ya. Ya lebih kurang lah, boleh Ya, dikonversi kan boleh. dari setelah dia terima wahyu tuh berapa kali dia terima wahyu baru dia ngajar? Maksud saya begitu, berapa kali dia terima? Setiap dia terima, dia langsung sampaikan. Contoh Iqra, itu kan ayat yang pertama.
Ya. Yang turun Bacalah gitu di, kan. Itu yang disampaikan. Kemudian setelah Iqra itu kan ada yang keduanya turun ayat Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir dan seterusnya. Pak Dani, Nah, ketika disuruh Iqra kan nggak bisa dibaca. Sampai 3 kali kan disuruh Iqra juga tidak bisa membaca. Nah kemudian kan Kanjeng Nabi itu kan balik ke rumah. Betul kan ya? iya. Dalam keadaan yang takut. Iya. Sampai diselimuti oleh Khadijah. Iya. Nah, kemudian karena tidak terbaca saat itu, kapan lagi wahyu itu turun sampai dia bisa baca? Oke. Yang dikatakan baca di sini adalah hafalan yang ada di dalam dirinya. Di saat dengar dulu, jangan dipotong. Ya. Di saat Jibril terus menyampaikan bacalah itu, maka setelah selesai dibacakan di gua itu, barulah Nabi itu kan dilepaskan dalam pelukan malaikat Jibril. Itu yang kedua apa yang pertama? Yang pertama masih di Gua Hira. Iya kan pertama kan suruh 3 kali Iqra kan nggak bisa baca juga 3 kali itu kan nggak bisa baca sampai keluar dari gua dan lari ke rumah kan. Nah maksud saya itu sampai di rumah balik bukan lagi begitu, ke Gua Hira. Bukan begitu ceritanya, bukan begitu. Oh ya, jadi, bagaimana ceritanya Pak Dani? Jadi ceritanya waktu dibacakan bacalah itu, ya, waktu suruh baca kan waktu dipeluk pertama, Nabi katakan, aku tidak bisa membaca. Betul. Didekapnya lagi lebih erat, disuruh baca lagi, Iqra katanya, maksudnya bacalah. Saya tidak bisa membaca kata Rasulullah. Sampai 3 kali digenggam, dipeluk oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril melanjutkan sampai selesai bacaanku 5 ayat itu. Berarti malaikat selesai. Yang baca? Iya, membacakan. Oh, begitu. Iya, dibacakan malaikat sampai selesai. Kan karena seorang nabi kan mudah menghafal, langsung bacaan yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu kan langsung ada dalam dirinya. Kan begitu gampang simpelnya. Ya. Waktu dia baca itu berapa ayat? Berapa ayat? 5 ayat. 5. Panjang apa pendek, Pak? 5 ayat itu pendek, Pak. Oh, pendek. Satu ayat itu berapa kata ya? Nah, tinggal dihitung aja. Bacanya. Saya kan nggak sempat ngitungnya. Iya. Oke. Lanjut. Nah, setelah sampai di rumah Siti Khadijah, dalam masa ketakutannya itu diceritakan tentang apa yang ditemuinya di Gua Hira itu. Kemudian Siti Khadijah itu menyampaikan kepada pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal itu. Waraqah bin Naufal. Iya, setelah disampaikan cerita yang didapatkannya dari suaminya, nah, dia pergi kan ngajak pamannya. Pamannya menceritakan kepada Khadijah tentang ya kita sudah dengar masalah namus segala macam Nabi Musa itu kan. Ya. Di dalam perjalanan itu kan Rasulullah masih berselimut. Ya, betul. Nah, dalam kondisi berselimut itu datang lagi malaikat Jibril. Ya, betul. Nah, ya kan? Dengan menyampaikan lagi ya ayyuhal mudassir dan seterusnya. Maksudnya, hai orang-orang yang berselimut kata malaikat. Bangunlah. Bangunlah dan sampaikanlah. Nah, disitulah Rasulullah resmi menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta alam semesta. Itu ayat itulah yang menegaskan Nabi itu adalah bunyinya apa itu Pak Dani? Bunyinya apa itu? Ya baca aja itu surah Al-Mudassir itu. Kan sering saya bahas. Bahasa Indonesianya. Hai orang-orang yang muslimun, bangunlah. Sampaikanlah. Nah, kan fa'anzir, sampaikanlah. Hanya itu gitu doang. Kalimat iya, banyak itu panjang sampai seterusnya lah. Saya kan nggak baca itu. Nah, itu kan sampai selesai. Al-Mudassir itu ada berapa ayat saya lupa. Nah, setelah itu. Nah, dalam kondisi itulah baru Nabi tahu, barulah dia melihat Jibril itu.
itu. Dan itulah ada dialog, tapi tidak disampaikan ke dalam Al-Quran. Karena dialog Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril itu kan bukan ayat Al-Quran. Ya. Nah, maka itu kan bukan firman Tuhan. Setelah tahu itulah, maka Siti Khadijah mendatangi suaminya lagi, menenangkannya dengan menyampaikan kepada pertemuannya dengan pamannya. Maka barulah Nabi merasa lega. Apa yang ditemuinya malaikat Jibril dalam dia berselimut itu, mengaku malaikat Jibril itu, mengaku malaikat, bukan Jibril ya, belum ada nama Jibril. Dialog dia. Belum ada, ya betul. Ya, berdialog dia sebagai utusan Allah. Malaikat itu adalah utusan Allah, sang pencipta alam semesta. Dialog mereka berdua kemudian dikuatkan oleh pamannya yang bernama Naufal tadi, orang bin Naufal, yang disampaikan melalui Siti Khadijah, istrinya. Barulah yang pamannya itu kan orang Yahudi ya, Pak ya? Pamannya itu gabungan, Pak. Kalau kita lihat di situ campuran, iya. Nanti kita terus Pak Dhani, waktu dia terima wahyu di Gua Hira itu kan pasti mesti ada di depannya Al-Quran dong, wahyu itu paling pertama. Kenapa ditulis yang di belakang apa di tengah ya itu ya wahyunya itu? Iya, itulah yang dikatakan di dalam surah Hud itu. Jadi yang menentukan, kita baca di surah Hud 1 itu, kitab itu disusun, itu bukan berdasarkan kepada ayat pertama yang turun baru ditulis yang pertama, tidak. Tapi disusun berdasarkan petunjuk Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian Nasrullah yang menerima susunan itu disampaikan kepada Utsman bin Affan. Maka nanti itu udah ujung akhir itu. Setelah 6 bulan sebelum wafatnya. Kan penulisan ayat suci Al-Quran itu kan ditulis 6 bulan sebelum Rasulullah SAW itu wafat. Berarti yang mengatur berarti saya ngerti Pak Dhani. Berarti yang ngatur penulisan itu, yang memberitahu penulisan disusunnya itu dari Jibril ya? Iya. Jibril kepada Rasulullah. Rasulullah memanggil 40 lebih sahabatnya sebelum wafatnya beliau. Baru ada penulisan yang dikatakan Mushaf Utsman. Kenapa dikatakan Mushaf Utsman? Nanti itu banyak lagi ceritanya kan. Ya panjang itu saya tahu. Oke, saya kembali ke Pak Raja Kafir. Apa yang mau ditanyakan? Silakan, saya udah selesai. Iya, jadi yang mendirikan agama Islam ini Allah SWT atau Nabi Muhammad, Pak Dhani? Oke. Jadi di saat Haji Wada, haji terakhir, setelah pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya dan orang-orang kaumnya itu sudah memeluk Islam, orang kafir Quraisy itu sudah menjadi Islam, menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, barulah datang ayat tentang Islam. Apa bunyi ayat yang terakhir itu? Karena setiap Nabi itu kan membicarakan tentang keselamatan. Semua Nabi membicarakan tentang keselamatan. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah katakan, saya ridha kepadamu wahai Muhammad agama Islam ataupun ajaran Islam. Agama atau din itu kan ajaran. Kalau kita alih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia namanya agama. Pada intinya itu adalah ajaran. Ajaran Islam itu aku ridha kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Itulah dicetuskan Islam Madinah. Maka dikenallah ajaran itu bernama Islam. Din, awal katanya din, Islam. Jadi dinamakanlah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Oh ya. Berarti bukan Allah ya yang mendirikan agama Islam ya. Allah itu meridai. Allah itu meridai artinya merestui. Ya silakan King. Pak Dhani. Pak Lidara mau naik itu, Pak Lidara. Ini udah jam 12:30, saya mau istirahat dulu ya. Saya mau mandi. Tempat saya kan zuhur nih. Pagi. Tapi saya tetap monitor kok. Saya hanya tutup. Satu lagi Pak Dhani terakhir Pak Dhani, terakhir. Jadi
kesimpulan saya nih ya, maksudnya pikiran saya ini, nah Allah itu sudah dikenal sebelum Islam yang dibawa Nabi ada, nama Allah sudah dikenal ya Pak Dhani ya, semenjak zaman Iya, mantap. ini. Mantap. Gitu ya Pak Dhani ya. Mantap, benar sekali. Sebelum Islamnya sendiri ada, pun sudah dikenal nama Allah tersebut ya Pak Dhani. Jadi Benar bukan pasti sekali. zaman Mantap. Islam aja namanya itu ada ya. Oke. Iya. Oke, terima kasih Pak Dhani. Terima kasih. Oke, saya sudah dulu ya teman-teman ya. Salam. Saya tutup Ya, dulu. oke. Shalom Pak Dhani. Jangan lupa malam naik ya. دورت كتير على شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني، وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني، قال تعال امسك بإيدي، أنا عارفك ده أنا خلقك، أنا حاسس بيك، وجيت عشانك يا حبيب، مت بدالك على الصليب، وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك، وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا نور طريقي، غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي، وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده، صرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع